Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ananda yang Bapak cintai, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hari ini adalah hari mengawali kita beraktivitas di SMK Negeri 7, yang mana kalian untuk bisa diterima menjadi bagian keluarga besar SMK Negeri 7 itu melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan. 3 tahun kita di SMP kalian masing-masing, lalu kemarin mengikuti seleksi PPDB untuk SMK Negeri 7 Bandung yang begitu ketat dan diminati oleh ribuan anak-anak di Bandung ini, bahkan ada yang dari luar kota Bandung, dan kalianlah yang bersyukur karena kalian bisa diterima di SMK Negeri 7 Bandung. Dan kalian adalah anak-anak terhebat hari ini yang bisa bergabung di SMK Negeri 7 Bandung. Ananda perlu Bapak sampaikan, Bapak kenalkan diri bahwa nama Bapak Dani Kurniadi SAG MPD, mengajar di SMK 7 sebagai pengajar pendidikan agama Islam. Nah, tentunya kalau berbicara pendidikan agama Islam, maka berbicara tentang karakter dan perilaku, selain kita berbicara atau belajar tentang ibadah. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi MPLS SMK Negeri 7 Bandung tahun ajaran 2021-2022, yaitu dengan tema pembinaan mental agama, pendidikan karakter dan tata krama siswa. Dan tentunya ini bersifat umum, tidak untuk siswa muslim saja, tetapi seluruh siswa SMK Negeri 7 kelas 10 yang baru diterima, apakah itu beragama Islam maupun beragama non Islam. Jadi materi ini adalah sifatnya materi umum, dan Bapak selain guru agama Islam juga sebagai koordinator pembinaan IMTAK. Apa itu IMTAK? Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita awali dengan ketika kita berbicara mental agama atau religiusitas yang ada dalam diri kita dan karakter kita, maka kita harus mengenal dulu bahwa memahami nilai-nilai agama dan pendidikan karakter itu tidak lepas dari pendidikan agama. Nah, ketika kita berbicara tata krama siswa, maka kita berbicara adalah habituasi atau kebiasaan perilaku baik yang dilakukan oleh siswa atau kita semua yang namanya manusia. Itu tidak lepas daripada kebiasaan, itu tidak lepas daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan nilai-nilai agama dalam kesehariannya. Nah, di Indonesia bukan saja agama, nilai-nilai luhur itu, ada juga nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat luhur. Itu merupakan warisan dari orang tua kita terdahulu. Oleh karena itu Indonesia dikenal adalah bangsa yang religius, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Baik, kita kenali dulu agama di Indonesia. Itu ada agama Islam sebagai agama terbesar penganutnya, yang kedua agama Kristen,
Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam agama Konghucu. Nah, semua siswa berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Baik, mari kita kenali dengan pendidikan agama. Apa itu pendidikan agama? Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran kalau di sekolah, kalau di kampus, kuliah, dan itu pada semua jalur dan jenjang jenis pendidikan. Apakah itu pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Karena pendidikan agama ini adalah yang Bapak sebut tadi, bahwa nenek moyang kita adalah terkenal dengan bangsa yang religius, maka pendidikan agama ini fungsi dan tujuannya adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang mampu menjaga kedamaian dan kerukunan baik sesama seagama maupun antar umat beragama. Karena di Indonesia tadi sudah Bapak sebut bahwa agama kita di Indonesia itu ada 6 agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu agama-agama yang diakui oleh negara dan pemerintah. Juga pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyelesaikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi seorang yang berpengetahuan umum dan seorang teknokrat juga seniman, dan ketika mereka mengaku bangsa Indonesia, maka mereka harus beragama. Karena agama itu tadi adalah warisan dari nenek moyang kita. Itulah definisi tentang pendidikan agama. Lalu apa definisi atau pengertian pendidikan keagamaan? Nah, pendidikan agama dengan pendidikan keagamaan beda. Kalau pendidikan agama tadi kepada teoretik, teori-teori tentang nilai-nilai atau cabang-cabang agama atau mata pelajaran di agama itu sendiri. Nah, kalau pendidikan keagamaan itu lebih kepada praksis. Apa itu praksis? Praktik. Nah, dari praktik ketika kita setiap hari melakukan nilai-nilai keagamaan itu, nilai jujur, nilai santun, pokoknya nilai-nilai yang berujung kepada kebaikan, itulah disebut pendidikan keagamaan. Dan ini harus dilatih terus kita setiap hari. Maka di sekolah pun, di SMK Negeri 7, kita akan setiap hari dilatih tentang bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai agama itu sendiri. Seorang muslim mempraktekkan nilai-nilai agama Islamnya, yang Katolik, Protestan juga sama, begitupun agama yang lainnya. Kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan agama ini menjadi penting, keagamaan menjadi penting. Kenapa penting? Karena untuk mencegah daripada sifat-sifat perilaku yang tidak baik atau buruk. Itulah maka pemerintah dalam hal ini menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
tujuan pendidikan nasional kita adalah yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pemerintah setelah urutan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi tentang sistem pendidikan nasional, pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, yaitu tentang mengatur pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, non formal dan informal. Nah, itu pengertian daripada pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Lalu tadi disinggung tentang kebijakan pemerintah tentang peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007. Sebelum munculnya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pengelolaan keagamaan di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus universitas, urutan awalnya itu adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu tentang sistem pendidikan nasional, bahwa secara yuridis formal, secara hukum formal, satuan pendidikan sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki kesamaan derajat yang sama di mata hukum yuridis formal tadi. Nah, apa kesamaan derajat hukumnya? Yaitu mereka harus mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 untuk pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Nah, jadi dari hierarki undang-undang tersebut di atas, maka peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana dalam pasal 30 ayat 5 dan pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 mengamanatkan perlunya menetapkan peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan keagamaan. Nah, ini ada kutipannya dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 itu menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan tentang ajaran agama, dan menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya. Yang kedua, implementasi pendidikan agama dan keagamaan. Implementasi pendidikan agama dan keagamaan yang termaktub pada pasal 30 ayat 1 UU RI Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari pendidikan nasional, pendidikan agama mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam pasal 2 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Jadi kesimpulannya adalah dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Sekolah yang bernaung pada Kementerian Pendidikan RI dan madrasah yang bernaung pada Kementerian Agama RI, keduanya secara yuridis formal memiliki kesamaan derajat di mata hukum. Pengembangan pendidikan agama dan keagamaan pada sekolah mengacu kepada peraturan pemerintah
nomor 19 tahun 2005, yaitu tentang standar nasional pendidikan. Dalam hal apa? Yaitu standar isi, standar proses pembelajaran, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah, bukan agama Islam saja, pengembangan pendidikan agama pada sekolah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Jadi menjadi penting pendidikan agama itu dilakukan di sekolah-sekolah agar anak-anak didik kita, generasi-generasi muda kita mampu memahami, menghayati nilai-nilai agama yang dianutnya, nilai-nilai yang baik itu, dan juga nilai-nilai budaya yang begitu juga tinggi nilai kebaikannya, sehingga dua nilai norma ini, baik norma agama maupun norma budaya, seiring sejalan, sama-sama berjalan untuk membentengi siswa dari perilaku-perilaku yang buruk seperti korupsi atau koruptor atau penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, hingga kepada perilaku perzinahan, mencuri atau mengambil hak yang bukan haknya, dan lain sebagainya. Itulah fungsi agama dan norma budaya kita yang begitu luhur, seyogianya harus dilaksanakan di sekolah dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, inovatif, dan tentunya semua itu bisa kita raih apabila kita sama-sama bekerja dan sama-sama bekerja sama. Guru berada di tugas dan fungsinya, begitupun siswa berada di tugas dan fungsinya. Hak kewajiban siswa dan guru sama-sama saling kita hargai. Siswa menghormati guru, guru menyayangi siswa. Agar apa? Inilah yang kita sebut dengan regenerasi. Indonesia saat ini sedang sakit, apalagi dalam wabah pandemi corona sekarang seperti ini, yang mempengaruhi kepada perubahan politik, sosial, ekonomi, itu kita bisa rasakan semuanya. Dan semoga kita tidak mengendorkan semangat kita untuk mempelajari agama, lalu kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai agama yang luhur dan tinggi itu. Dan tentunya agama mengajarkan ketika kita berhadapan dengan wabah, musibah, justru mendekatlah kepada agama. Kalau mendekat kepada agama berarti mendekatkan diri kepada Tuhannya. Muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang non-muslim juga mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing, dan kita berdoa bersama kepada Tuhan agar Indonesia dan bangsa Indonesia segera dicabut wabah coronanya, digantikan dengan yang lebih baik, yaitu kita kembali ke kehidupan normal, politik normal, sosial normal, ekonomi normal. Itulah yang disebut dengan negara yang sejahtera. Amin, mudah-mudahan kita secepatnya bisa kembali kepada kehidupannya normal. Nah, itu tadi tentang pendidikan agama dan keagamaan. Lalu apa itu pendidikan karakter yang kedua? Penguatan pendidikan karakter atau disingkat PPK merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental atau GNRM. Agar pelaksanaan penguatan pendidikan karakter memiliki payung hukum yang kuat, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017
merujuk pasal 14 dalam peraturan presiden itu atau mengenai penyelenggaraan PPK diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, diterbitkanlah Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Pasal 2 dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 itu atau penguatan pendidikan karakter memiliki dua tujuan. Yang pertama, membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik. Siapa di sini publik? Orang tua dan masyarakat. Yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non formal dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Nah, di budaya Sunda kita mengenal dengan silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Apa itu silih asah? Saling memberi pengetahuan. Silih asuh, saling sayang menyayangi. Silih asih, begitupun saling memberi. Dan silih wawangi, yaitu kita di budaya Sunda itu arti dari silih wawangi itu saling memberikan informasi kebaikan, tidak gibah, tidak terjelembab kepada gibah, ataupun apalagi sekarang kita di media sosial, apa itu Facebook, WhatsApp group, ataupun Instagram, kita sering menemukan berita-berita yang hoax, yang saling menyerang satu sama lainnya, saling menginformasikan keburukan-keburukan. Agama mengajarkan, terlebih dalam agama Islam, ghibah itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan seseorang. Nah, di dalam nilai budaya Sunda itu tadi silih wawangi. Jadi kita harus saling memberikan informasi-informasi yang sesuai dan baik. Itulah apa yang dituju dari Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kita lihat nilai utama dari PPK tadi meliputi religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Kalau kita jabarkan, nilai religius itu adalah jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, lalu kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, anak-anak sekalian, jadi ketika kita nanti di sekolah, mudah-mudahan PPKM ini segera berlalu dan pemerintah mengganti kebijakannya dengan kebijakan belajar luring atau tatap muka. Maka ketika kita nanti belajar tatap muka di sekolah, dari mulai bangun tidur menuju ke sekolah, niatkan bahwa belajar kita di sekolah adalah lillahi ta'ala. Jadi
ada nilai-nilai ruh ketuhanan di situ. Bahwa ketika kita mencari ilmu adalah dalam rangka selain mengisi otak kita dengan pengetahuan, juga menggapai pahala dari mencari ilmu itu. Lalu biasakan dengan jujur dengan waktu. Kalau sekolah kita masuk 6.45, maka sebelum 6.45 kita harus sudah ada di sekolah. Itu adalah bentuk daripada kejujuran dalam konteks waktu. Toleran, kita akan bertemu dengan teman-teman di sekolah yang berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda strata ekonomi. Nah, itu juga kita harus bangun sikap toleran itu, saling menghargai. Disiplin, apalagi jangan sampai ketika masuk ke sekolah tidak berpakaian seragam sekolah, atau dari atribut seragam sekolah ada yang dikurangi, yang tidak pakai, itu pun akan menjadi masalah nanti di sekolah. Karena masalahnya bukan karena tidak pakai atributnya, tapi masalahnya adalah tidak disiplin dengan tata tertib yang sudah dituangkan oleh kebijakan sekolah. Belajar keras, lalu kreatif, mandiri, itu sangat penting. Jangan sampai kita berada pada kaki orang lain, tetapi berpijaklah dengan kaki sendiri. Itulah mandiri. Belajar keras dengan kaki sendiri, lalu berkarya dengan kaki sendiri. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa kolaboratif atau berdiskusi dengan teman yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu punya keinginan keras dalam belajar dan disiplin. Penting juga dari nilai utama PPK itu adalah cinta tanah air dan cinta terhadap bangsanya sendiri. Nah, ini harus dibangun dalam jiwa kita bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa karena Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya kepada bangsa Indonesia ini dengan sumber daya manusianya yang cerdas-cerdas seperti kalian yang hari ini bisa masuk ke SMK Negeri 7, dan juga sumber daya alamnya yang begitu melimpah ruah. Di depan kita setelah kita menyelesaikan sekolah di SMK ini, ada sumber daya alam yang harus kita kelola dengan baik. Dan tentunya kalau sumber daya alamnya dikelola dengan baik, maka jelas kita akan membantu masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat miskin dalam keadilan di bidang ekonomi. Ananda yang Bapak cintai, tadi kita sudah berbicara tentang pendidikan agama dan keagamaan, kita berbicara tentang karakter dan peningkatan penguatan karakter. Itu semua menjadi dasar atau fondasi bagi diri kita ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang tentunya di sekolah itu kita akan banyak belajar tentang pengetahuan, terutama di SMK Negeri 7 itu adalah pengetahuan kimia. Maka antara pengetahuan kita tentang kekimiaan harus seiring sejalan dengan nilai-nilai keagamaan atau karakter tadi. Jangan sampai nanti ketika kita selesai sekolah di SMK 7, ilmu pengetahuan kimia kita yang kita terima dari sekolah itu menjadi jalan mengais rezeki kepada keburukan. Tidak, justru ketika pengetahuan yang kita dapatkan dari SMK 7 tentang kekimiaan ini harus menjadi jalan untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik. Nah, untuk mengarah ke arah sana itu sekolah memberikan tata tertib siswa
dan nanti kalian akan menerima setelah MPLS ini kalian akan menerima apa yang disebut dengan buku panduan tata tertib siswa di sekolah. Nah, namun sebelum ke buku tata tertib siswa di SMK Negeri 7, Bapak ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang apa itu si tata krama. Tata krama itu adalah sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, tata krama atau tata tertib di sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai norma yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yaitu meliputi nilai ketakwaan atau religius, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung belajar yang efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Jadi tidak merasa dipaksa, tetapi kesadaran diri bahwa kita ada di rumah SMK 7, bahwa rumah SMK 7 itu punya aturan, maka kita ikuti aturan apa yang ada di sekolah. Jangankan di sekolah, di rumah pun orang tua kita memberikan aturan. Maka ketika kita mengikuti aturan itu, hidup akan tenang, nyaman, tentunya akan bahagia akhirnya. Tata tertib siswa di sekolah meliputi satu, pakaian seragam. Nah, ini di Indonesia ketika siswa bersekolah itu ada pakaiannya diseragamkan, maka namanya pakaian seragam. Beda dengan di luar negeri, di Amerika atau di Eropa itu mereka tidak berseragam sekolahnya. Nah, kenapa di Indonesia harus pakai pakaian seragam? Nah, inilah luar biasanya Indonesia. Kalau di kita karena nilai religiusnya tinggi dan budaya daerahnya yang begitu, budaya adat istiadatnya begitu luar biasa tinggi nilai normanya itu, di mana kita tidak diajarkan untuk membusungkan dada. Nah, dari seragam saja itu bisa orang menjadi sombong. Makanya di negeri kita, di Indonesia, sedari dini sudah diajarkan untuk tidak sombong. Maka orang kaya, orang ekonominya menengah, bahkan miskin pun ketika dalam satu sekolah kita tidak bisa melihat dia orang kaya, dia orang miskin, karena seragamnya sama, yaitu putih abu. Ada juga nanti seragam olahraga, kalau di SMK 7 itu ada juga seragam alma mater, ada juga seragam laboratorium. Nah, belum seragam ekskul lainnya. Nah, tata tertib juga mengatur tentang, di sekolah ini mengatur tentang masuk dan pulang sekolah. Itu diatur. Lalu tata tertib juga berbicara tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Sopan santun pergaulan, penataan rambut, tidak boleh gondrong, dan juga tidak boleh prontos, apalagi di mohawk. Ini tidak bisa di sekolah kita di SMK Negeri 7 ini. Jadi sudah ada aturannya. Harus rapi. Kuku juga tidak boleh panjang. Apalagi bertato. Ini yang bertato nih masalah ke depannya, masalah juga dengan nanti ke depan dalam pekerjaannya. Karena setiap perusahaan yang sudah kita alami dan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan tidak mau menerima mereka calon karyawannya itu yang bertato. Nah, ini harus dihindari ada semua. Walaupun hari ini kita lihat di media-media terutama sepak bola ya. Itu hampir kebanyakan lah, hampir 20-30% dari tim klub sepak bola Eropa itu hampir pemain itu bertato.
Nah, kita tidak memperkenankan baik secara budaya agama, nilai-nilai agama apapun nilai-nilai budaya kita. Make up, nah ini biasanya perempuan nih. Jadi kita mengatur sekolah itu agar perempuan tidak memakai make up yang berlebihan. Seperti kita mau ke pesta. Nah, ke sekolah bukan untuk ke pesta. Jadi harus bisa membedakan kapan kita bermake up, kapan kita tidak. Ke sekolah tidak bermake up. Cukup untuk perempuan pakai bedak sajalah. Tidak usah pakai lipstick. Nah, perempuan saja sudah dibatasi seperti itu, apalagi laki-laki. Nah, jangan sampai ini laki-laki memakai lipstick. Nanti akan ditertawakan oleh teman-temannya. Disangkanya ondel-ondel masuk sekolah atau badut ikut sekolah. Ya. Nah, kita tata tertib sekolah juga mengamanatkan untuk setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera dan peringatan hari besar kenegaraan dan hari besar agama. Lalu kegiatan keagamaan itu diatur di dalam buku. Nah, ini yang terakhir adalah dalam tata tertib sekolah memberikan ultimatum, larangan berperilaku yang tidak menunjukkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai karakter budaya bangsa kita. Apa itu perilaku yang dimaksud? Yaitu di sekolah bukan di sekolah saja, di sekolah, di masyarakat tidak diperkenankan siswa untuk punya perilaku kriminal. Apa itu kejahatan? Maling motor, maling barang yang punya temannya, ataupun lainnya. Dan amoral. Nah, ini perilaku yang tidak boleh. Apa itu amoral? Perilaku bebas dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan mendekati kepada perzinahan. Nah, anak-anak semua, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingannya selama kita berada di SMK Negeri 7 Bandung itu bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar dengan disiplin, lalu giat belajar dan kreatif, sehingga kita selamat sampai yang dituju, yaitu kelas 12 nanti. Dan SMK Negeri 7 punya motto, yaitu menciptakan generasi muda yang ahli kimia dan ahli agama. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua dan selamat siang. Terima kasih.